Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini kita akan berbagi cara memfungsikan kontrol A dan kontrol Z atau kontrol A sampai Z ya. Langsung saja kita menuju lokasinya atau TKP-nya. Bagaimana caranya? Nah, di sini langkah pertama yaitu tentang kontrol A. Bagaimana fungsinya? Kontrol A ini berfungsi untuk memblok semua teks ya, memblok semua teks. Kita contohkan kontrol A. Nah, ini dia sudah terblok ya. Oke, lanjut kita yang kontrol B. Nah, kontrol B ini berfungsi untuk menebalkan teks ya. Contohnya ini. Nah, kita blok, kemudian kita kontrol B. Nah, dia akan menebalkan ya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut pada kontrol C. Nah, kontrol C ini sudah kebanyakan orang ketahui, tapi di sini saya berbagi sedikit siapa tahu ada yang belum mengetahui. Kontrol C ini untuk copy ya, mengcopy. Contohnya kita blok dulu. Nah, ini semua kita copy atau kita mau pindahkan, kita pastikan saja. Nah, ini dia. Nah, ini dia sudah ke. Nah, ini namanya. Nah, ini halaman berikutnya ya. Nah, ini dia. Nah, iya kan? Nah, ini sudah sama, ini copy paste. Nah, ini sudah kopiannya. Oke, lanjut. Kita ke kontrol D. Kontrol D ini membuka dialog menu kotak font. Nah, jadi biasanya kita melakukan di sini, tapi kalau ingin mengetahui semua kita cukup klik kontrol D. Kontrol D ini semua menu ada di dalamnya, menu tentang dari dialog menu atau kotak font itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat berbagai macam, ada font, ada size, gitu, pembesaran ya, atau ada garis, warna. Nah, di sini semua. Oke. Kemudian kalau kita mau ingin ganti, bisa dari sini. Bisa saja tadi tempatnya tadi kontrol D ini, kita langsung oke saja ya, kita ganti dengan ini. Kita ganti, kita klik saja, dia berubah. Oke, ini juga berubah. Tapi kalau untuk melihat keseluruhannya kotak font cukup kontrol D ini. Oke, langsung lanjut kita lagi yang ke berikutnya yaitu tentang kontrol E, rata teks tengah. Kembali dulu. Ini adalah kontrol E, rata teks ke tengah. Nah, contohnya begini ya, kontrol E. Nah, ini sudah ke tengah. Tapi kalau kita mau kembalikan, kita klik saja kontrol E kembali. Oke, seperti itu dia. Itu fungsi dari kontrol E, dia rata tengah ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi pada kontrol F, membuka dialog menu kotak temukan dan ganti. Nah, oke, kita lihat kontrol F ya, kontrol F seperti ini dia ya. Contohnya begini ya, kita akan cari yang namanya di sini kebanyakan ini sebelum atau contohnya Yunani kuno. Karena di sini saya perumpamaan, ini kita tidak ketahui, kita cukup cari saja, kita klik Yunani. Yunani saja ya, Yunani kuno. Teksnya. Oke, ini sudah terblok sendiri. Ya, bisa lihat ya, sudah terblok sendiri. Itu pencarian teks. Ya, pencarian teksnya ya, dari kontrol F. Membuka dialog menu, kemudian mencari, menemukan dari teks yang ingin kita cari. Yang berikutnya kita kontrol G. Membuka dialog menu, kotak temukan dan ganti. Nah, ini kontrol G. Contohnya gini ya, kontrol G. Nah, ini dia. Ini kontrol G. Ini mencari halaman ya. Nah, kalau kita mau cari halaman baru, itu kontrol G saja. Nah, kita perumpamakan seperti kita mencari nomor 3. Nah, kita langsung saja. Nah, kita sudah berada di nomor 3.
tiga sudah halaman yang ketiga ini. Buktinya ini sudah halaman 3. Atau kita mau coba halaman 5. Ctrl G, kita menuju ke halaman 5. Kita ganti saja, klik saja 5. Nah, oke. Ini sudah berubah juga ke halaman 5. Ini kita sudah berada di halaman 5. Ya, sangat mudah ya. Kalau belum tahu ya sulit. Ya, ini kita langsung saja ke Ctrl H. Kita menuju Ctrl H, membuka dialog menu, kotak temukan dan ganti. Ctrl H. Nah, ini. Nah, ini Ctrl H, membuka dialog menu, kotak temukan dan ganti dia punya kata-kata seperti ini ya. Kita berikan contoh. Kita ulangi, Ctrl H ini. Nah, kita mau cari dia punya tulisan di sini tentang teori. Teori ini kita ganti dengan pendapat, atau kita belum ketahui letak teori ini. Nah, cukup Ctrl H, kemudian kita ketik saja teori. Teori. Setelah kita ketik teori, kita cari dulu. Kita find text. Nah, sudah temukan teori. Kita ganti dengan pendapat. Kita mau ganti dengan pendapat. Ya. Oke, kita rubah saja. Replace all. Nah, ini kita sudah berubah jadi pendapat. Nah, mudah sekali. Oke, ini fungsi dari Ctrl H itu sendiri. Kemudian Ctrl I. Nah, kemudian kita lanjut ke Ctrl E. Kita coba blok semua. Kemudian kita klik Ctrl I. Nah, ini dia. Kita kembalikan, kita miringkan. Nah, seperti ini ya. Ya, tidak perlu lagi kita tulis di sini ya. Ini cukup kita Ctrl I. Oke. Kemudian kita lanjut Ctrl J, membuka format teks menjadi rata kanan dan kiri. Jadi ini kita lihat sini. Ini kita kembalikan Ctrl A dulu. Kemudian kembalikan dulu. Nah, fungsi dari Ctrl J, membuka format teks menjadi rata kanan dan kiri. Oke, kita blok Ctrl A, kemudian kita Ctrl J menjadi rata kanan dan kiri. Oke, sudah jelas. Kalau kita ingin kembalikan, kita klik saja Ctrl J kembali. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut pada Ctrl K, membuka dialog menu kotak sisipkan hyperlink. Nah, jadi kita sisipkan yang berkaitan tentang Yunani. Nah, ini perumpamaan contoh, kita sisipkan berkaitan tentang Yunani. Nah, contoh ini kita blok terdahulu, baru kita klik Ctrl K. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan berkaitan tentang Yunani. Nah, karena di sini tidak ada berkaitan, ini cuma contoh yang kita masukkan contohnya geografi. Oke. Nah, ini sudah berwarna biru ya. Ini menunjukkan ini sudah masuk dalam hyperlink. Nah, kemudian kita ingin menuju ke lokasi Yunani ini, berkaitan tentang Yunani, kita tinggal tekan Ctrl, kemudian kita klik OK. Nanti diarahkan menuju lokasi yang berkaitan tentang Yunani itu. Halaman baru. Nah, ini dia contohnya ya. Iya. Nah, oke. Ini sangat mudah. Kita kembali lagi. Kemudian kita lanjut, kita menuju lokasi Ctrl L, membuat format teks menjadi rata kiri. Nah, yaitu Ctrl L. Ya, Ctrl L, kita blok terdahulu, kemudian Ctrl L. Nah, ini sudah ya. Sudah terbentuk menjadi rata kiri. Dan ini dia, ini menjadi rata kiri. Nah, ini kita ulangi, kita rubah dia, contohnya begini. Kita Ctrl A dulu, kita rubah menjadi rata kiri. Kita Ctrl L saja, Ctrl L.
Oke, seperti ini ya. Dia membuat format teks menjadi rata kiri. Nah, seperti ini rata kiri. Atau kita contoh seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau begini modelnya, kita langsung klik saja Ctrl L. Nah, ini dia sudah kembali rata kiri ya. Oke, itu dia cara fungsi dari Ctrl L. Kemudian Ctrl M menggeser fish line dan lift tabel pada Mister dokumen seperti ini. Ini kita mau kita pindahkan teksnya, ini kita pindahkan ke area sini. Ini sangat mudah dengan secara bersamaan ini ya. Kita saja tinggal klik Ctrl M. Nah, seperti ini. Ctrl M. Nah, seperti ini. Dia akan bersamaan pindah. Atau biasanya kita mau minta tanda tangan atau membuat tempat tanda tangan, kita tinggal pilih sini saja secara bersamaan, yaitu Ctrl M. Oke, bisa dilihat semuanya ini Ctrl M ya. Kalau kita kembalikan ya Ctrl Z saja ya. Nah, ini dia Ctrl M. Kita kembalikan dulu. Nah, kita ulangi Ctrl M. Nah, ini. Oke, bisa dilihat ya, itu fungsi dari Ctrl M. Kemudian Ctrl N membuka dan membuat dokumen baru. Saya kembali dulu ya, kita Ctrl N. Nah, kita akan membuat dokumen baru. Kita saja Ctrl N. Nah, ini dia halaman baru ya. Kita bisa lihat sini halaman baru. Nah, ini halaman baru ya. Ini kalau membuka halaman baru. Oke, itu fungsi dari Ctrl N. Nah, kemudian kita lanjut pada Ctrl O, membuka dialog menu kotak dan buka. Nah, membuka kotak menu ya. Nah, ini kita Ctrl O. Ctrl saja dengan Ctrl O untuk membuka menunya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita mau apa yang kita mau cari, terserah. Mau cari tentang materi, kita buka di halaman baru boleh seperti ini. Ini Ctrl A. Oke, kita kembali. Kita lanjut. Ctrl O sudah selesai. Kemudian Ctrl P ya. Ctrl P ini ya biasa sering kita lakukan, yaitu dengan print dokumennya kita. Ini Ctrl P ini, Ctrl P. Langsung saja, tidak perlu cari-cari lagi printnya di sini. Kita langsung klik saja Ctrl P. Nah, tinggal kita pilih yang mana kita gunakan, Epson kah atau apa yang berkaitan tentang printnya ya. Oke, Ctrl P sudah. Kemudian kita lanjut Ctrl Q. Nah, Ctrl Q. Ini Ctrl Q. Ctrl Q. Oke. Apa sih Ctrl Q itu? Menghilangkan nomor urut. Yaitu fungsi dari Ctrl Q. Contohnya seperti ini. Saya kasih nomor 1. Kita kasih nomor 1. Kemudian kita hilangkan nomornya. Cukup ini kita hilangkan. Kita klik saja Ctrl Q. Nah, itu dia. Oke, jelas Ctrl Q saja. Kemudian Ctrl R membuat format teks menjadi rata kanan. Oke, kita kembali dulu. Nah, saya ulangi, Ctrl R adalah membuat format teks menjadi rata kanan. Nah, menjadi rata kanan. Kita compang-campingkan dulu. Ya, kemudian kita Ctrl R. Nah, Ctrl R saja. Nah, ini rata kanan ya. Ya, itu Ctrl R berfungsi untuk rata kanan. Oke. Ctrl R sudah, kita lanjut ke Ctrl S. Nah, ini biasanya sering sudah kita ketahui Ctrl S ini. Ya, Ctrl S ini biasa tempat save ya. Kita Ctrl S saja untuk menyimpan dokumennya kita. Nah, ini contohnya asal kehidupan di bumi ini. Nah, ini kita untuk menyimpan dokumen ya. Oke, tinggal kita pilih di mana kita mau masukkan tempat penyimpanannya. Oke, kita kembali lagi. Ctrl S sudah, kita masuk pada Ctrl T. Menggeser tab pada Mister dokumen. Nah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl T saja. Nah, ini seperti ini. Yang bagian bawah tersorong semua ya. Nah, oke, itu dia. Menggeser tab kiri pada Mister dokumen. Nah, tab kiri pada Mister dokumen ini akan tersorong ya, akan berpindah. Nah, seperti ini ya. Oke, saya kembalikan lagi. Kita lanjut.
Ctrl U. Ctrl U ini biasanya untuk membuat garis bawah ya. Kita blok saja. Ctrl A, kemudian kita ke Ctrl U. Nah, ini untuk menggaris bawahi ya, bisa lihat ya, sudah menggaris bawahi. Oke, kita kembali saja. Kita lanjut pada Ctrl V. Nah, hasil teks yang sudah di copy atau di cut, ini untuk mengcopy atau meng-cut kita pastekan. Contohnya begini, Ctrl dulu, kemudian kita copy, kemudian kita Ctrl V. Kita pastekan saja. Seperti ini. Oke, ini sudah terpastikan ya. Oke, ini sudah, kita hapus saja. Kita kembali lagi, Ctrl V sudah. Kemudian kita lanjut pada Ctrl W. Langsung menutup program. Kita langsung menutup ya. Kita punya Windows Office-nya kita tutup. Kita Ctrl W untuk menutup. Ctrl W. Nah, ini. Kita mau simpan ya, kita tutup, kita mau simpan, sudah kita yes atau no atau cancel kembali. Itu Ctrl W. Oke, itu sudah. Ctrl X, memotong teks terlebih dahulu di blok. Ya, kita akan memotong teks. Kita mana kita yang mau ambil? Nah, seperti ini. Nah, ini kita ambil. Ini kita potong ya. Nah, kemudian kita Ctrl X saja. Ctrl X. Nah, dia sudah terpotong ya. Ini sudah terpotong. Tidak perlu lagi kita mau hapus. Nah, kalau mau dikembalikan, kita mau letakkan di mana, kita tinggal pastikan saja. Nah, seperti ini. Ya, dia hampir sama dengan copy atau cut. Dia meng-cut atau mengambil atau memotong. Nah, itu dia fungsinya dari Ctrl X. Kemudian Ctrl Y, mengulang meneruskan kembali aktivis yang dibatalkan ya, seperti ini. Kita bisa lihat, saya berikan contoh. Di sini saya menulis. Kalau kita menulis kamu, kemudian kita hapus. Nah, kemudian kita ingin kembalikan lagi, tinggal kita Ctrl Y saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kita klik saya terus, ini akan terus dia lanjutkan seperti biasanya. Nah, ini Ctrl Y, melanjutkan atau mengulang atau meneruskan aktivis yang dibatalkan. Nah, seperti ini. Ini Ctrl Y. Oke, nah, kita hapus, kita kembali lagi, kita Ctrl Y. Nah, ini dia kembali ya. Oke, kemudian Ctrl Z, batalkan aktivis terakhir atau undo. Contohnya seperti ini. Kita tulis nitrogen, tapi kita tidak inginkan ini, kita cukup Ctrl Z saja. Nah, seperti itu. Kita kembali, kita ketik ulang lagi. Contohnya ini kita tidak inginkan, maka kita cukup Ctrl Z. Atau bisa juga di sini. Nah, seperti ini, kita kembali ulang, kita tidak inginkan, kita kembalikan ulang saja. Oke, itu semua kontrol-kontrol yang bisa kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan aktivis di komputernya kita. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.